Kisah tetangga hilang di bawah kolong wewe. Kisah horor ini diceritakan oleh orang-orang tua di desa tempat kelahiran saya, yaitu Desa Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dulu, sekitar tahun 60-an, Desa Balapulang adalah desa kecil yang masih jarang penduduknya dan belum ada listrik. Otomatis, bila malam tiba, suasana menjadi gelap, terutama di kampung-kampungnya. Bagi orang yang mampu, mereka menggunakan penerangan lampu patromak. Namun, bagi yang kurang mampu, mereka menggunakan lampu templok alias lampu gantung atau lampu minyak. Bagi yang tidak mampu sekali, ia menggunakan obor. Dan saat memasuki waktu tidur, obornya dimatikan dan gelap-gelapan. Zaman segitu masih banyak sekali lelembut berlalu lalang, terutama di waktu maghrib dan waktu subuh. Suatu sore menjelang maghrib, ada seorang tetangga bernama Wak Mamat sedang berjalan pulang menuju rumahnya setelah seharian melakukan aktivitas kerja. Wak Mamat ini suka sekali menggunakan jaket yang berwarna hitam. Pada zaman segitu, udah top banget kalau laki-laki memakai jaket. Namun aneh, ketika sampai di depan rumah, Wak Mamat terus berjalan dan seperti tidak mengenali rumahnya. Ada tetangganya yang melihat Wak Mamat seperti berjalan digandeng tangannya oleh sesuatu yang berwarna hitam, tinggi besar, dan bersayap lebar. Lalu sayapnya yang lebar seperti menutupi tubuh Wak Mamat dan kemudian dibawa terbang. Si tetangga tersebut ngeri, ketakutan, dan segera masuk rumah. Waktu memasuki malam, dan yang ditunggu-tunggu belum juga datang. Istri Wak Mamat yang berprofesi sebagai penjual kelapa kupas itu tampak gelisah. Hingga waktu berjalan sampai pagi, Wak Mamat belum juga pulang. Barulah gempar ketika si tetangga yang lain menceritakan bahwa dia melihat Wak Mamat berjalan digandeng sesuatu yang hitam dan berjalan lurus melewati depan rumahnya. Kemudian dibawa terbang. Kabar pun tersiar dari mulut ke mulut bahwa Wak Mamat hilang di bawah kolong wewe. Keluarga Wak Mamat bersama penduduk desa dibantu orang pintar mencari Wak Mamat di hutan jati Desa Balapulang. Hutan ini selain banyak hantunya, juga masih banyak binatang buas
dan konon ada ular segede drum yang pernah makan orang. Setelah seminggu, barulah Wak Mamat ditemukan di tengah hutan. Namun, di desa lain yang dekat perbukitan. Kondisinya sudah memprihatinkan. Badannya kurus, bajunya sudah kotor dan lusuh. Dia tengah duduk tersandar di pohon jati yang penuh semak, dan di depannya ditemukan banyak belatung, cacing, dan kaki 1000 yang ditaruh di selembar daun jati. Konon, Wak Mamat diberi makan binatang menjijikan itu oleh kalong wewe. Keluarga Wak Mamat dan penduduk desa bersukacita karena Wak Mamat sudah ditemukan dalam keadaan hidup. Namun, ketika dibawa pulang, Wak Mamat seperti orang linglung, tidak mengenali dirinya dan keluarganya. Setelah dirawat selama seminggu serta dipanggilkan orang pintar, lambat laun Wak Mamat mulai pulih dan bisa mengingat-ingat kejadian yang menimpa dirinya. Wak Mamat menceritakan dirinya dibawa terbang oleh sesosok makhluk yang menyerupai kelelawar yang sangat besar, dan pandangan dia hanya gelap gulita. Setelah pulih, orang pintar menyarankan agar baju, celana, dan jaket yang dikenakan Wak Mamat dibuang karena masih ada bulu kalong wewe yang menempel di pakaiannya. Namun, Wak Mamat tidak mengindahkan saran orang pintar tersebut. Baju dan celananya dibuang, tapi jaketnya tetap dipakai. Katanya sayang kalau jaketnya dibuang, masih bagus. Sekitar 2 minggu kemudian, Wak Mamat memulai aktivitasnya kembali dan memakai jaketnya. Sejak saat itu pula, Wak Mamat menghilang lagi dan tidak pernah ditemukan jasadnya hingga sekarang.